Afwan Ustaz, izin bertanya, apa hukum orang yang mengatakan surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik? Allahu Akbar. Ini perkataan paling berbahaya, sangat berbahaya. Penghinaan terhadap Al-Quran. Tapi siapa yang berbicara? Barangkali orang-orang jahil, tidak serta-merta dikufurkan. Ini berbahaya dan bodoh. Kenapa bodoh? Karena tidak bisa membedakan antara musik dengan syair. Syair ucapan kata-kata. Musik adalah peralatan. Alat-alat musik. Ada kalanya musik tanpa nyanyian. Ada kalanya nyanyian tanpa musik. Kan begitu. Musik telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari. Barangkali orang yang berkata belum tahu, sehingga ia mengeluarkan perkataan bodoh dan perkataan munkar, perkataan yang sangat berbahaya antara kesesatan dan kekufuran. Karena musik diharamkan di dalam Islam berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dan tidak pernah dinamakan surat ini surat pemusik. Nabi SAW mengatakan bahwa nanti umatku akan menghalalkan zina. Sudah terjadi penghalalan zina dari kaum Batiniyah. Ada lagi yang mengatasnamakan dengan nikah mut'ah yang telah diharamkan Nabi. Awalnya diizinkan, kemudian diharamkan. Dan di antara rawinya sahabat yang meriwayatkan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian sutra laki. Kemudian ma'azib. Ma'azib itu peralatan musik. Dan mereka nanti akan diubah mukanya, diubah jisimnya. Hadis di Bukhari, dan saya menjelaskannya dengan panjang lebar dengan takhrij ilmiah insyaallah taala di kitab Al-Masail jilid 13. Bagi antum yang ingin tahu kedudukan hadis ini, silakan baca. Ya, hadis panjang. Berarti peralatan musik itu diharamkan. Ini dia. Kataan seperti ini, perkataan ini tidak pakai sunnah, hanya hadis saja. Hanya Quran saja, tidak pakai hadis. Ini kufur. Karena itu mereka mengatakan Al-Quran tidak menjelaskan salat. Jadi salatnya ingat-ingat saja. Kapan waktu ingat, ya itu udah salat. Ini ajaran yang sesat. Begitu juga yang melegalkan ini musik, bahkan dinamakan lagi surat Asy-Syu'ara. Syu'ara itu artinya para penyair. Di dalam surat ini dibagi dua para penyair itu. Penyair yang sesat diikuti oleh orang-orang yang sesat, dan para pengikut syaitan. Mereka bersyair dengan syair-syair yang tidak pernah mereka lakukan, bahkan dengan syair-syair yang menyerang Islam. Yang kedua, dikecualikan oleh Allah, kecuali para penyair yang beriman. Cari surat Asy-Syu'ara cepat, ayat terakhir. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh
dan mereka membela sesudah mereka teraniaya, yakni dari syair-syair orang-orang kufar yang mencela Islam, yang mencela Nabi yang mulia. Mereka bela, mereka jawab dengan puisi-puisi mereka, dengan syair-syair mereka. Jadi dua, ini penyanyi tidak ada sangkut pautnya dengan musik, nyanyian. Nyanyian itu boleh tanpa musik, tapi bagi perempuan. Kalau laki nyanyi, banci. Ulama yang mengatakan, bukan saya. Periksa kitab ulama. Di antaranya Syekhul Islam bin Taimiyah. Karena biasa yang bernyanyi itu adalah perempuan. Boleh. Nyanyikan buat anaknya, Nina Bobo atau apa. Laki tidak. Laki bersyair sesuai dengan sifatnya. Gagah, keren. Bersyair, berpuisi. Bukan bernyanyi. Adapun alat musik haram berdasarkan hadis tadi, ikhwan, akhwat. Ma'azib. Sekarang kita dengar suara musik di mana-mana. Bagaimana dengan kita ini? Itu kita mendengar, kenapa kuping kita nggak budek gitu. Kita dengar, tidak berdosa kitanya. Bukan kita yang mainkan atau apa. Ma'azib. Nah inilah bodoh, kejahilan. Syuara, penyair. Mana surat? Di akhir surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecil banget Quran. Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Ini penyair yang mendapat bantuan dari syaitan, para pengikut syaitan, para pengikut orang-orang sesat. Karena itu mereka diikuti oleh orang-orang sesat. Kenapa dikatakan demikian? Karena syair-syairnya menyerang Allah, menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyerang Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun." Tidakkah engkau lihat mereka di setiap lembah mereka mengembara dengan ungkapan-ungkapan, puisi-puisinya, syair-syairnya yang menyerang Islam. Dan syair-syair yang puji-pujian yang dan kata-kata yang mereka sendiri tidak melakukannya. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan apa yang mereka tidak lakukan. Ini para penyair sesat, para penyair kafir, orang-orang kufar. Sekarang banyak, bahkan dengan karikatur mereka serang Nabi Muhammad SAW. Harus bangkit orang-orang yang ahlinya menyerang juga, menjawab mereka, dan telah dijawab oleh para ulama. Kemudian Allah Azza wa Jal menutup firman-Nya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. yakni kecuali para penyair yang beriman dan beramal saleh. Tidak dikatakan pemusik. Ini mendustakan Al-Quran. Ini orang syu'ara, penyair. Wa dzakarullaha katsiran, dan mereka banyak sekali mengingat Allah. Wantasaru, dan mereka membela, menjawab syair-syair, puisi-puisi dari orang-orang kufar yang menyerang Islam. Min ba'di ma zulimu, sesudah mereka dianiaya, terzalimi dengan serangan-serangan puisi dari orang-orang kufar itu, yang menyerang Nabi mereka, yang menyerang Allah Subhanahu wa taala, yang menyerang Islam. Dijawab oleh mereka dengan puisi, dengan syair, dengan tulisan, dengan lisan.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Itu subhanallah ikhwan, akhir zaman sampai ada yang mengatakan seperti ini, menamakan surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik, yang alat-alat musik itu diharamkan berdasarkan hadis tadi. Dan surat ini Asy-Syu'ara, penyair, bukan pemusik dan penyanyi. Sampai ada yang mengatakan seperti ini. Tidak perlu sholat, karena sholat tidak dijelaskan dalam Al-Quran tata caranya. Jahil. Inilah dari ajaran-ajaran batiniyah, dari ajaran-ajaran kesesatan, dari ajaran-ajaran kufur. Tetapi kaum muslimin yang melakukannya, barangkali mereka belum sampai ilmunya, barangkali mereka jahil, mereka dimasuki kerancuan syubhat di kepala mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita dan kepada mereka. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.